Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, mahasiswa STIK Rahman semester 5. Saya akan membawakan sebuah materi yang diampu oleh Ustadz Ridwan Hakim LCMA, yakni tentang sejarah pemikiran Islam. Yang dimana pada saat ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran Mu'tazilah. Jadi secara ringkas kita akan uh, menjelaskan apa itu Mu'tazilah, sejarahnya secara singkat, lalu tokoh-tokoh penting Mu'tazilah, dan pemikiran-pemikiran serta perbedaan dan bantahan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, jadi kita langsung saja. Yang pertama, Mu'tazilah muncul setelah zaman tabi'in, Hasan al-Basri. Nah, kata Mu'tazilah itu berasal dari a'tazala atau melepaskan diri. Nah, sebab penamaan ketika Wasil bin Atta, yakni murid daripada Hasan al-Basri, di majelis Hasan al-Basri, dia mengatakan, nah di sini quotes-nya, pembuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidaklah kafir, akan tetapi fasik. Nah, jadi Wasil bin Atta mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir. Jadi di sini beliau menganggapnya manzilah baina manzilatain, suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yakni antara kafir dan mukmin. Ya, di sini ada pendirinya adalah Wasil bin Atta yang merupakan murid daripada Hasan al-Basri. Nah, jadi setelah Wasil bin Atta meninggalkan majelis Hasan al-Basri, Hasan al-Basri menyatakan Wasil telah meninggalkan kita. Atau dalam bahasa Arab, i'tazala Wasil. Lalu ia mempunyai majelis sendiri. Maksudnya Wasil bin Atta memiliki majelis sendiri. Dan beliau, Wasil bin Atta memiliki murid-murid seperti Al-Hasan ibnu Zakwan, Hafiz bin Salim, Utsman at-Tawil, dan lain-lain. Yang kelak mereka akan melahirkan murid-murid dari tokoh-tokoh penting Mu'tazilah seperti Al-Huzail, Al-Allaf, dan Al-Juba' serta yang lainnya. Nah, adapun asal penamaannya seperti yang tadi disinggung di awal, berasal dari kata i'tizal yang berarti melepaskan diri. Ketika Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Jadi Amr bin Ubaid ini adalah uh, iparnya Wasil bin Atta yang menjadi pengikut setia Wasil bin Atta dalam masalah i'tizal atau melepaskan diri dari majelis Hasan al-Basri. Nah, adapun tokoh-tokoh penting Mu'tazilah yang perlu kita ketahui, di sini kami akan membawakan beberapa. Yang pertama tentu ada Wasil bin Atta. Nama aslinya adalah Abu Huzaifah Wasil ibn Atta al-Ghazal. Lahir di Madinah pada tahun 80 Hijriah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Lalu ia pindah ke Basrah. Pendiri yang Wasil bin Atta ini merupakan pendiri Mu'tazilah yang menulis banyak kitab terkait dengan aliran ini dan meletakkan dasar-dasar Mu'tazilah dalam kitabnya. Jadi Wasil bin Atta ini merupakan orang yang memiliki beberapa kitab, tapi memang kitabnya sekarang tidak ditemukan. Namun dalam kitab-kitab sejarah dituliskan bahwasanya beliau memiliki beberapa kitab, diantaranya Manzilah Baina Manzilatain dan seterusnya. Yang kedua, tokoh penting berikutnya dalam aliran Mu'tazilah adalah Amr bin Ubaid. Nah, Amr bin Ubaid ini karena kezuhudannya ia disukai oleh penguasa dan ia merupakan kakak ipar dari Wasil bin Atta yang memiliki majelis sendiri terkait dengan pemahaman Mu'tazilah. Yang ketiga ada Abu Huzail al-Allaf. Nah, Abu Huzail ini menjelaskan ajaran Mu'tazilah lebih terperinci yang memperoleh pengajaran Mu'tazilah dari Utsman bin Khalid, yakni murid Wasil bin Atta. Nah, selanjutnya yang keempat ada An-Nazam. Nama aslinya adalah Ibrahim ibnu As-Sayyar ibnu Hani An-Nazam. Banyak
dia banyak bergaul dengan filsuf ateis ketika muda, dan dia diketahui telah menghafal Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dia memiliki pandangan-pandangan yang cukup kontroversial, seperti yang pertama, Allah tidak berkuasa berbuat baik dan buruk untuk hambanya, tetapi ia hanya bisa berbuat baik kepada hamba-hambanya. Jadi ini adalah salah satu pokok pemikiran Mu'tazilah yang mana An-Nazam ini menetapkan pemikirannya pada Allah itu hanya bisa melakukan al-islah, yakni perbuatan baik kepada para hamba-hambanya. Nah, yang kedua ada sebenarnya manusia itu adalah jiwa, sedangkan badan adalah alat dan bingkainya. Jadi manusia itu merupakan roh aja. Adapun badan adalah alat dan bingkai. Jadi inti daripada manusia adalah ruh. Dan ini bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah. Yang berikutnya yang kelima ada Al-Jubai. Nama lengkapnya Abu Ali Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Jubai. Ia seorang yang pandai berdebat, belajar kepada Yakub Yusuf ibnu Abdullah ibnu Ishaq As-Sahnam As-Saham, sahabat Abu Huzail, seperti yang tadi disinggung. Nah, pendapat-pendapat dia diteruskan ke anaknya, yakni yang bernama Abu Hashim Abdussalam ibnu Ali Muhammad Al-Jubai. Al-Jubai juga merupakan ayah tiri daripada Abul Hasan Al-Ash'ari, pendiri paham Asy'ariyah. Nah, adapun pokok-pokok pemikiran yang terkenal, walaupun di sebagian para tarikh al-mumarrikh, ahli sejarah mengatakan bahwasanya Mu'tazilah ini terbagi dalam 20 firqah. Namun dari 20 firqah ini memiliki 5 pokok pemikiran yang sama, yakni yang disebut dengan al-usul al-khamsah. Apa saja al-usul al-khamsah itu? Yang pertama ada tauhid, berkenaan dengan masalah tauhid. Yang kedua berkenaan dengan masalah keadilan. Yang ketiga ada masalah janji dan ancaman atau yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id. Lalu ada konsep baina manzilatain, antara mukmin dan kafir. Dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk penjelasannya mari kita simak slide berikutnya. Adapun di perkara tauhid, Mu'tazilah meyakini bahwasanya Allah itu esa dalam zatnya, tidak boleh disekutukan oleh sifat-sifatnya. Allah adalah sifat yang tidak boleh disifati. Jadi Allah itu esa antara zat dan sifatnya. Jadi azali bersama sifat. Nah, kesimpulan dari statement ini adalah bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya Allah adalah sifat kosong dari seluruh sifat atau nafi sifat al-bari. Nah, bagaimana pendapat Mu'tazilah jika Mu'tazilah menetapkan sifat, yakni sifat itu azali atau qadim, akan azali bersama zat Allah. Jika kita menetapkan sifat, maka Allah akan berbilang. Jadi yang disebutkan di sini bahwasanya jika kita menganggap Allah itu punya sifat, maka sifat itu akan membuat Allah berbilang. Nanti Allah mempunyai sifat al-alim, maka Allah pasti ada dua, ada yang merangkainya. Nah, adapun pendapat yang kedua berarti kita mentarkib atau merangkai. Nah, ini tadi saya singgung antara zat dan sifat. Maka Allah adalah berbilang. Kalau terangkai pasti ada pihak ketiga yang merangkai. Mereka menolak sifat Allah sama seperti Jahmiyah. Mereka menganggap ada zat tapi tanpa ada sifat. Nah, dengan statement ini, dengan prinsip-prinsip ini, maka Mu'tazilah mengembangkan bid'ah yang baru seperti Al-Quran, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Lalu ada lagi bid'ah yang lain, yakni Allah tidak di atas, dan ada lagi Allah tidak dapat dilihat di hari kiamat, dan Allah tidak ada di atas arsy, karena apabila Allah berarah maka itu akan mengakibatkan Allah itu terarah dan tidak terpaut dengan satu tempat.
Nah, kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena mereka menolak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, diakibatkan ilmu-ilmu filsafat atau pemahaman filsafat mereka. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu azali atau kekal satu kesatuan dengan sifatnya. Ketika Allah memiliki zat, maka ia juga memiliki sifat-sifatnya. Nah, yang berikutnya ada Al-Adil, itu Qadariyah. Jadi Allah itu harus, bagi mereka, para Mu'tazilah, mereka beranggapan bahwasanya Allah harus adil kepada makhluknya. Nah, yang ini disebutkan Ibnu Qayyim, yakni Mu'attilah Musyabbihah. Mu'attilah itu maksudnya menolak seluruh sifat, dan Musyabbihah menyamakan atau mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Jadi bagi mereka, Allah itu bisa sama perbuatannya dengan perbuatan makhluk. Nah, akibat dari prinsip ini, maka mereka menganggap bahwasanya Allah harus berbuat yang terbaik bagi manusia. Seperti misalkan Allah wajib mengutus Rasul, wajib berbuat baik, wajib demikian, demikian, demikian. Nah, di sini ada lagi af'alul ibad ghairu makhluqan, yakni perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Kalau Allah menciptakan perbuatan makhluk, maka Allah tidak adil. Jadi mereka menganggap bahwasanya perbuatan hamba ini bukan ciptaan Allah. Perbuatan hamba aja, bukan perbuatan Allah. Akan tetapi kalau seandainya Allah menciptakan perbuatan makhluk, maka Allah itu nggak adil. Nah, mereka ini sebenarnya disebut dengan Qadariyah, cuman mereka menolak untuk disebut dengan Qadariyah. Nah, adapun salah satu pentolannya, ini Al-Qadi Abdul Jabbar, dia memiliki prinsip atau statement keadilan. Jadi Allah itu harus adil kepada makhluknya, bicara tentang zat dan sifat Allah. Nah, di sini juga ada statement Mu'tazilah, akal bisa independen dalam menetapkan hukum meskipun syariat tidak datang. Jadi menurut akal ini baik atau buruk tidak terpengaruhi oleh syariat. Mereka hanya menggunakan logika sebagai tolak ukur utama. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Sedangkan yang satu lagi yang paling ekstrim itu adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu eh, akal itu tidak bisa menetapkan hukum kalau tidak ada syariat. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah ini di tengah-tengah. Akal itu bisa mengetahui sesuatu yang baik. Misalkan berbuat zalim itu buruk, berzina itu buruk. Tetapi kalau misalkan menentukan perlakuan ini dapat dihukuman di akhirat atau tidak, ya harus melihat syariat. Seperti firman Allah, "Wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Seorang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 15. Nah, karena memang kenapa demikian? Karena terkadang syariat itu memberi perintah berupa ujian. Seperti dalam Al-Quran, misalnya orang Yahudi dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Padahal kan kalau digunakan akal, kenapa tidak boleh di hari Sabtu? Tapi memang itu adalah syariat yang berupa ujian. Dan seperti Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya Ismail, kalau secara logika ini nggak masuk akal, nggak irasional. Tapi itu adalah ujian daripada syariat yang Allah turunkan. Adapun yang berikutnya, ketiga, ada al-wa'd wal wa'id atau janji dan ancaman. Jadi bagi Mu'tazilah, Allah itu wajib melakukan yang terbaik tadi. Al-islah. Jadi orang yang baik itu wajib bagi mereka untuk masuk surga. Jadi bagi mereka Allah tuh harus memasukkan orang baik ke surga, itu wajib. Nah, adapun bagi mereka juga yang anehnya di sini, orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, wajib bagi Allah untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya bahwasanya mereka menolak syafaat. Jika di akhir kehidupan melakukan dosa, maka amal-amal soleh yang telah dilakukan di masa lalu itu menghapus seluruh amal perbuatannya.
Nah, itu kan makanya mereka dari hasil pandangan demikian, dua pandangan bahwasanya Allah itu wajib melakukan yang terbaik, masuk surga, tapi di lain sisi, orang yang meninggal dalam melakukan dosa besar wajib bagi Allah untuk masuk ke neraka. Jadi mereka tidak ada, bagi mereka tidak ada konsep syafaat bagi manusia. Adapun ahlu sunnah tidak mewajibkan Allah. Jadi Allah itu mewajibkan dirinya sendiri. Seperti firmannya, kata Barab bukum ala nafsihir rahmah. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Quran Surat Al-An'am ayat 54. Jadi bukan kewajiban Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Tapi dengan rahmat Allah, kita akan masuk surga. Adapun yang berikutnya, yang keempat, baina manzilatain, antara mukmin dan kafir. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa Wasil bin Atta dikeluarkan dari Majelis Hasan al-Basri. Jadi, apa itu manzilah baina manzilatain? Pelaku dosa besar itu mukmin dan mohon maaf, pelaku dosa besar itu bukan mukmin dan bukan kafir. Jadi di antara dua kedudukan mukmin dan kafir. Jadi bisa kita bayangkan ada kedudukan mukmin dan kafir, nah ini di tengah-tengah. Jadi pelaku dosa besar itu berada di tengah-tengah bagi pendapat Mu'tazilah. Adapun mereka menganggap bahwasanya hukum di akhirat atau di neraka itu kekal. Meski nerakanya tidak sama dengan neraka orang kafir. Jadi mereka menganggap bahwasanya ya kalau sudah masuk neraka, mereka akan kekal di neraka. Walaupun nerakanya itu tidak sama dengan nerakanya orang kafir. Adapun ahlu sunnah, ketika dia melakukan dosa besar, dia masih mukmin. Meskipun dia fasik. Tetapi dia masih mukmin dan bukan kafir. Jadi di dalam ahlu sunnah itu hanya ada dua, mukmin atau kafir, dua kondisi, mukmin atau kafir. Selama dia masih mukmin, tetapi dia melakukan kefasikan-kefasikan, tetap dia akan digolongkan sebagai orang mukmin. Dan tentu saja fasik, tapi bukan berarti kafir. Adapun yang terakhir, yakni konsep amar ma'ruf nahi munkar. Secara ringkasnya, mereka itu menganggap prinsip mereka, yakni harus selama ada kewajiban, wajib bagi mereka berma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini sebenarnya nggak masalah dalam ahlu sunnah. Tapi yang bermasalah adalah yang statement keduanya. Apabila ada penguasa yang zalim, maka wajib untuk memberontak jika mampu. Jadi apabila mereka memiliki pemimpin yang zalim, mereka wajib berontak jika mereka mampu memiliki kekuatan. Ini adalah prinsip Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah, kita diajarkan untuk wajib bersabar, tidak boleh memberontak selama pemimpin tersebut masih muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Kami ucapkan syukran ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.